Selamat sore wanita-wanita yang luar biasa, khususnya wanita di GPD Pelangi Kasih Bandung dan seberapa wanita yang mengikuti ibadah kami, wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih Bandung. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa. Sebelumnya kita nyanyi satu pujian. Hanya itu. Amin. Haleluya. Apa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Hanya ini Tuhan, itu kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dengan kami akan melayani Tuhan, melayani dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami, khususnya wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih Bandung akan mengadakan ibadah, bahkan kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dapat menguatkan kami, mengajak kami untuk terus memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan di segala situasi dan segala kondisi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Urapi semua wanita-wanita yang mengikuti tayangan ini. Biarlah semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi selamat sore ibu-ibu, khususnya wanita Maria Magdalena GPD Pelangi Kasih Bandung, dan seberapa wanita-wanita yang luar biasa yang mengikuti tayangan kami saat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan sore ini saya akan beri tema wanita yang melayani. Ya, sekali lagi, wanita yang melayani. Mari kita buka Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat,
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita Maria Magdalena yang diberi kasih. Sore ini kita mendengar atau melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, beberapa wanita. Memang wanita itu makhluk yang luar biasa, ciptaan Tuhan. Ya. Dunia ini tanpa wanita sepi. Ya. Dunia tanpa wanita sepi. Jadi memang banggalah kami pria ya punya wanita. Ya, apalagi yang sudah menikah, ya, punya istri, banggalah saudara memiliki istri. Ya, yang punya pacar, banggalah ya. Nah, wanita-wanita yang luar biasa. Tadi saya katakan tema kita sore ini adalah wanita yang melayani. Kenapa? Ternyata ketika saya pelajari, ternyata wanita itu adalah khusus di hati Tuhan, di mata Tuhan. Padahal dalam ajaran, dalam kehidupan pelayanan, ya, bahkan Alkitab menceritakan bahwa ada yang harus tampil itu pria, laki-laki, ya harus jadi pemimpin yang melayani. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi menerangkan ternyata peran wanita itu juga besar dalam pelayanan, ya. Dan ternyata ketika Yesus melayani ada banyak wanita yang berperan penting di sana. Ada banyak kisah Yesus menceritakan bahwa ada wanita-wanita di sekitarnya yang dipakai dengan luar biasa, yang mengalami pertolongan, mengalami mujizat. Bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, murid-murid Yesus itu meninggalkan Yesus. Tapi yang pertama atau yang terakhir ada di dekat Yesus ketika disalib adalah wanita-wanita. Bahkan yang pertama kali ke kubur Yesus ketika Yesus bangkit adalah wanita. Di mana pria? Ya. Saya selalu katakan sebenarnya yang paling kuat itu bukan pria, wanita. Ya. Apalagi saya sedang berkhotbah di tengah-tengah wanita. Ya. Wanita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Nah, kita lihat beberapa kisah, bahkan beberapa faedah, beberapa hal yang kita akan pelajari sore hari ini tentang wanita yang melayani. Ya. Kalau kita baca tadi, saudara, di situ diceritakan. Saya baca lagi di ayat pertama, gitu ya. Di situ ada di kota itu Yesus berjalan berkeliling kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan. Nah, dari bacaan ini, saudara, mengapa wanita itu mau melayani? Pertanyaannya, mengapa wanita mau melayani? Ya. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 2 lagi tadi, saudara. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena. Tidak kebetulan wanita diberi pelangi kasih namanya Maria Magdalena. Ya. Dan di sini dikatakan yang pertama, kenapa wanita itu mau melayani? Ternyata pertama wanita mau melayani itu karena mengucap syukur. Ya. Dia mau melayani Tuhan karena rasa syukur kepada Tuhan. Kenapa? Apa dasar dia mengucap syukur? Karena wanita merasa
Mereka ditolong oleh Tuhan. Tadi Maria Magdalena adalah seorang wanita yang ditolong Tuhan untuk ada 7 roh jahat ada di tubuh. Dia dipulihkan. Makanya dia mau melayani karena ada rasa ucapan syukur. Mengucap syukur. Jadi saya mau katakan, wanita-wanita yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita mau ambil bagian dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan karena apa? Karena kita mengucap syukur. Kalau kita sehat, kuat, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kita hebat, bukan karena kita suka fitness, ya, bukan karena kita pinter masak makanan sehat, ya, bukan karena kita mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi obat-obat yang bikin kita kuat, bukan. Semua karena Tuhan. Nah, dari sisi ini yang saya bisa melihat bahwa wanita ternyata memiliki satu sisi yang tidak bisa dibohongi, bahwa dia ingin melayani Tuhan karena mengucap syukur, rasa syukur, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena berkat, bukan karena ingin diberikan sesuatu yang dia perlukan, dia inginkan, bukan. Tapi karena dia sudah mengalami pengalaman bersama Yesus, makanya yang dia harus lakukan adalah melayani Tuhan. Jadi melayani sebagai ucapan syukur. Disembuhkan dari penyakit. Tadi ada seorang wanita lagi yang dibebaskan dari roh jahat. Kemudian Yohana, bendahara Herodes, dia juga disembuhkan. Juga Susana dan perempuan-perempuan lain. Yohana, Susana, dan beberapa perempuan. Di sini menggambarkan wanita ini. Jadi bukan hanya Maria Magdalena, berarti ada beberapa wanita. Jadi ini menggambarkan wanita-wanita GPD Pelangi Kasih juga. Kita harus, nggak ada kata lain, kita harus melayani Tuhan. Ya, sekali lagi melayani bukan karena dilihat, disuruh, tetapi karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan, makanya kita bersyukur kepada Tuhan dan kita melayani Tuhan. Kalau dasarnya itu, saudara, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun hambatannya, sebab namanya melayani juga, di pelayanan juga ada hambatan. Ada orang yang suka kita, ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, kalau kita mundur karena kita melihat ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak suka kita tampil, tidak suka kita ambil bagian dalam pelayanan. Tapi kalau dasarnya karena mau mengembalikan pujian, syukur kepada Tuhan, terus dia melayani, dia tidak akan mundur apapun yang akan dihadapi. Pergumulan apapun, tantangan apapun, kendala apapun, dia maju terus. Karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan yang sudah dialami oleh wanita-wanita ini, itu tidak akan dapat membatasi, menghalangi hatinya untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kenapa wanita mau melayani? Karena ingin menjadi berkat. Coba lihat ayat 3 tadi. Karena ingin menjadi berkat, ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ibu-ibu yang saya kasih, wanita-wanita yang luar biasa. Ternyata wanita-wanita yang disembuhkan, yang mengikuti Yesus ini adalah wanita-wanita yang kaya. Wanita-wanita yang saya pelajari, ternyata mereka memiliki fasilitas lengkap. Mereka orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang terhormat. Adalah salah satu dikatakan dia istri Kusa, bendahara Herodes, pejabat pada waktu itu. Jadi kalau bilang kekayaan banyak, ya. Tetapi mereka melayani karena ingin menjadi berkat.
Mereka melayani dengan kekayaan mereka untuk jadi berkat. Ya. Bukan untuk memamerkan kekayaan. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya kaya. Tetapi dasarnya karena ingin menjadi berkat. Saya melihat ada banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang apalagi ketika pertama kali ketika antar istri saya, saudara, di puskesmasnya, kemudian mendapat pertama kali lockdown, ya, pertama kali mulai PSBB, saudara, dari sekian banyak puskesmas bahkan rumah sakit memerlukan APD, ya, alat perlindungan diri, karena waktu awal-awal itu belum disupport oleh pemerintah, bahkan mungkin sudah disupport tapi belum sampai ke puskesmas, bahkan ke rumah-rumah sakit, mungkin karena kebutuhannya begitu banyak. Ya, awal-awalnya itu APD itu belum banyak yang mengerjakannya, belum banyak yang membuatnya, makanya mungkin sangat kekurangan waktu itu. Nah, saya melihat ada saya mengantar istri saya dan bertemu, tidak tahu, cuma mendapat kabar ibu ini, keluarga ini akan memberikan bantuan ke puskesmasnya. Itulah istri saya yang ditugaskan untuk ambil. Saya ngantar, kita ketemu dengan ibu itu, tidak kenal sama sekali. Ya, ternyata saya melihat luar biasa ketemu dengan seorang ibu itu. Dan ibu itu dengan kelompok mereka, dengan grup WA mereka begitu terbeban untuk memberikan bantuan APD kepada tenaga medis, dokter, perawat, supaya tidak terpapar virus corona awal-awalnya. Dan saya melihat ternyata wanita-wanita ini, mereka tidak mengenal memberikan bantuan itu ke siapa saja yang membutuhkan, mereka rela memberikan bantuan saat itu. Ya. Puskesmas yang di saya tempat bekerja mendapat bantuan, salah satunya. Wah, saya melihat ternyata tidak mau terekspos nama mereka, kelompok mereka tidak mau terekspos. Yang terpenting mereka sudah memberikan bantuan. Mereka orang-orang yang luar biasa, tinggal di perumahan yang mewah, ya. Dan saya melihat bukan karena mereka banyak uang, tetapi ada berapa banyak orang di luar sana yang banyak uang tapi pelit, tapi tidak terbuka tangan, ya. Nah, saya mau mengajak wanita-wanita Maria Magdalena diberi pelangi kasih Bandung dan seberapa wanita yang mengikuti tayangan ini. Kita melayani Tuhan bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk dipuji orang. Kita melayani Tuhan, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi berkat, bukan supaya dipuji, bukan supaya diagung-agungkan, tetapi karena mau menjadi berkat. Kalau dasarnya itu, saudara, untuk kita tidak cari keuntungan di situ, sebab ada banyak orang cari keuntungan, mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal seperti ini, ya. Mari wanita-wanita yang luar biasa, berilah hidupmu melayani Tuhan untuk satu, ya, harus mau menjadi berkat. Ada pujian kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Ya, kita harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lagu adalah doa kita. Tuhan, pakai saya untuk apa? Untuk jadi berkat. Selagi kapan? Selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi kita ada, ya. Kita melayani Tuhan bukan karena, oh saya kan sedikit uang, nggak ada uang, saya orang miskin, saya nggak bisa melayani. Bukan karena banyak uang atau tidak ada uang. Dasarnya karena mau menjadi berkat. Kalau mau menjadi berkat, di situ yang saya mau katakan luar biasa. Jadilah wanita-wanita yang mau menjadi berkat. Kemudian yang ketiga, kenapa wanita harus melayani? Karena mengerti jalan yang benar. Ya. Ayat yang pertama tadi. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, wanita-wanita ini, mereka mengikuti Yesus
berkeliling kota, berkeliling desa. Untuk apa? Melayani Tuhan. Kenapa mereka susah-susah? Bersusah-susah. Kenapa mereka mau menderita? Kenapa mereka mau memberikan waktu mereka untuk ikut Yesus kota ke kota, desa ke desa, memberitakan ini? Karena mereka mengetahui itu jalan yang benar. Jadilah wanita-wanita yang mengerti bahwa jalan yang benar adalah melayani Tuhan. Ya, itu jalan. Kenapa? Karena pertama kita harus menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita ditolong Tuhan. Kita mengerti ini jalannya, jalan yang benar. Jadi kita melayani Tuhan karena mengerti ini jalannya. Berikan hidupmu untuk melayani. Selagi kita kuat, selagi kita bisa, selagi kita mampu, melayani Tuhan, karena itu jalan yang harus kita lakukan. Karena itu benar, karena itu bukan hal yang salah, karena itu adalah kehendak Tuhan, karena itu adalah kemauan Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan yang kita lakukan, berkat Tuhan akan tercurah bagi wanita-wanita yang luar biasa. Kemenangan akan jadi bagian wanita-wanita Maria Magdalena, wanita-wanita yang perkasa. Katakan wanita-wanita perkasa, karena saya mengerti wanita Maria Magdalena diberi pelangi kasih dan wanita yang hebat, yang luar biasa, setia, ya, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, pantang menyerah, pantang mundur, maju terus. Ya, masalah tetap ada, persoalan pasti ada, ya, tetapi tetap bertahan. Ya, hari-hari ini apalagi kita masih belum ibadah di gereja, masih ibadah secara live streaming, saya mengikuti, melihat, ya, wanita-wanita tetap menggunakan kehidupan mereka untuk berusaha untuk mengikuti setiap kegiatan ibadah lewat, ya, mengikuti lewat live streaming. Ya. Saya mau katakan wanita-wanita Maria Magdalena akan terus mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. 3 poin yang saya bisa sampaikan sore hari ini. Percayalah, wanita-wanita gitu di pelangi kasih penuh akan diberkati Tuhan. Teruslah melayani, teruslah menjadi berkat, teruslah di jalan kebenarannya Tuhan. Teruslah jadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan feedbacknya kita akan alami dan kita akan rasakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyentuh hati wanita-wanita Maria Magdalena, bahkan semua wanita-wanita yang mengikuti tayangan ini. Karena mereka adalah wanita-wanita yang mau melayani Tuhan. Melayani bukan karena punya tujuan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk supaya dikenal, bukan untuk supaya mendapat pujian, tetapi karena merasakan ucapan syukur, mengucap syukur. Karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah menolong, karena Tuhan sudah menyelamatkan, karena Tuhan yang sudah menjadi juru selamat, menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan semua wanita-wanita yang mengikuti tayangan ini. Berkat Tuhan terus jadi bagian mereka. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Wanita Maria Magdalena diberi pelangi kasih baru. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Dah.